Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung Anda yang mau buka kapan. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bicarakan kemarin. Kita masuk di sesi ke-11 ya, di mata kuliah manajemen bisnis keluarga ya. Semoga Anda tetap semangat supaya tetap sehat ya. Dengan kesehatan yang prima, aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Ya, Mas, Mbak, kita akan sedikit mereview, kita ulangi sedikit tentang kemarin badan usaha yang tepat dalam bisnis keluarga ya. Di sini dikatakan ketika sebuah keluarga memutuskan untuk menjadikan perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnis keluarga, maka keluarga wajib memahami konsekuensi manajemen bisnis yang dijalankan di perusahaan tersebut ya. Jadi ada konsekuensi, ada sisi baik, sisi buruknya ya, ada konsekuensi yang harus diambil pada saat memutuskan untuk menunjuk PT sebagai badan hukum, karena di situ intinya adalah memisahkan antara kepemilikan dengan kepemimpinan. Kepemilikan dimiliki oleh keluarga ya, diwakili nanti oleh komisaris ya, dan kepemimpinan diberikan kepada pihak profesional yang benar-benar dicari dedikasinya, kredibilitasnya untuk memimpin perusahaan tersebut, dan biasanya dikendalikan oleh dewan direksi ya, direktur-direktur yang ini menjadi manajemen secara real di lapangan ya. Dan kepemilikan diwakili oleh komisaris sebagai kepanjangan tangan pemilik ya. Dikatakan di situ PT didirikan oleh 2 orang atau lebih yang tidak memiliki kesatuan harta seperti suami istri. PT merupakan badan usaha berbadan hukum mandiri ya. Artinya apa? Setiap transaksi atau perjanjian bisnis yang melibatkan PT meskipun diwakili oleh direksi ya, diwakili direksi bukan oleh pemiliknya, harus dipandang sebagai perbuatan atau tindakan PT. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat berikutnya di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT mendefinisikan PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal ya, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi ini definisi PT secara baku ya, yang dimunculkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sehingga sudah sangat jelas sekali bahwasanya kenapa PT ini adalah persekutuan modal. Jadi persatunya antara pemodal ya. Didirikannya berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang mendirikan PT tersebut. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar atau seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Jadi dibagi dengan saham-saham. Ya, jadi kalau beberapa orang ya berapa persen. Kalau PT itu nanti go public, ada berapa persen yang akan dilempar kepada pasar ya, sebagai orang luar yang bisa memiliki. Tapi harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa saja boleh mendirikan PT asal tidak terdapat kesatuan harta di antara mereka, seperti harta bersama suami dan istri. Sebab lahirnya PT didasarkan pada perjanjian para pihak-pihak tertentu. Jadi kalau suami dan istri ini kan sebetulnya hartanya jadi satu ya, sehingga ini sulit tidak diperbolehkan dalam undang-undang kalau ini menjadikan sebuah PT. Jadi harus orang luar, karena kalau kita lihat ikatan suami dan istri ini tidak hanya sekedar ikatan secara ruhi, tapi ikatan ini juga sampai kepada ikatan yang berhubungan dengan keuangan. Kalau kita lihat di perbankan, seorang suami yang meminjam uang harus ada tanda tangan seorang istri. Artinya apa? Negara, perundang-undangan ya memutuskan bahwasanya suami dan istri ini ada satu kesatuan dalam kepemilikan kepemilikan aset juga, seperti itu. Kita lihat
Sedangkan di dalam pasal 1 angka 2 tadi, kalau tadi pasal 1 angka 1, di sini ada pasal 1 angka 2 Undang-Undang PT menyebutkan bahwa organisasi PT terdiri dari apa saja, ada RUPS, ada direksi, ada dewan komisaris atau dikatakan sebagai pengawas tadi, sebagai kepanjangan tangan dari pemilik, ya. Dengan demikian menurut IG Rai Wijaya, karakteristik PT ada beberapa hal, ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, karakteristiknya apa? Merupakan asosiasi modal. Jadi bersatunya adalah modal. Ada modal dalam bentuk finansial maupun non finansial, ya. Kalau kita lihat di sini, finansial itu bisa berupa uang, bisa berupa aset, ya. Non finansial mungkin dalam berupa pemikiran, gagasan, ya, seperti itu. Ini menjadikan satu. Yang kedua, kekayaan dan utang perseroan, ya, terpisah dari kekayaan dan utang pemilik atau pemegang saham. Jadi kalau kita sudah buat sebuah PT, kekayaan pribadi pemilik saham itu tidak bisa menjadi kekayaan PT. Jadi sudah terpisah. Lah inilah yang sebetulnya yang menjadi solusi bagaimana perusahaan keluarga ini bisa berjalan dengan baik, karena ada pemisahan antara harta yang dimiliki oleh pemilik dan harta yang dimiliki oleh perusahaan, seperti itu. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan saja. Jadi sahamnya berapa, modalnya berapa disetorkan, ya tanggung jawabnya di situ. Makanya kalau PT-nya bangkrut, kemungkinan pemilik sahamnya masih kuat, karena apa? Yang menjadi tanggung jawab adalah yang disetorkan saja. Ya, seperti itu. Ini menurut undang-undangnya. Yang keempat, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Jadi pemilik saham tidak punya tanggung jawab pribadi atas apa yang dilakukan oleh perseroan, karena perseroan sudah mempunyai kewenangan, sudah diberikan kewenangan tersendiri, di mana diwakili oleh direksi, dewan direksi di dalam menjalankan operasional di perusahaan tersebut. Ya, nah ini juga membuat keamanan, ya. Yang kelima, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan, ya. Perseroan, kalau perseroan berjalan dengan baik atau terjadi iwan prestasi dan kemungkinan ini rugi, nah, pemilik ini bisa melepaskan tanggung jawabnya satu sisi, karena apa? Ya, tidak bertanggung jawab atas kerugian, karena yang harta ini adalah harta perseroan sebatas yang disetorkan saja. Pemegang tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, ya. Jelas, ya, sudah disampaikan di depan tadi. Yang keenam, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham sebagai pemilik, ya, dan pengurus atau direksi sebagai pengoperasional dari perusahaan tersebut, ya. Ini memperkuat, ya, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan nantinya ada perpecahan, sehingga bisa dipisah betul mana pelaksanaan atau kepemilikan wewenang dari pemilik, mana yang menjadi wewenang dari pengurus, seperti itu. Yang ketujuh, mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Komisaris ini kepanjangan tangan dari pemilik, dia sebagai pengawas. Bisa diambil dari orang dalam sebagai pemilik atau bisa diambil dari orang luar yang mewakili pemilik, diberikan kewenangan untuk mengawasi perusahaan tersebut, ya. Yang kedelapan adalah kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham. RUPS, rapat umum pemegang saham, menjadi kekuasaan tertinggi, ya, seperti itu. Ya, sehingga, ya, 8 ini adalah karakteristik PT menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang PT, ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kejelasannya Anda pasti sudah bisa sudah mempelajari juga di mata kuliah sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.